Wa nafsu ta nafsu iku katifli kaya bayi. Intuh milhu lamun ngumbarke sira ing tifel ya sabah dadi gedhe ya tifel ala khubbir radai ing atase demen nyusu. Ha nek wa intaftimhu nek apa jenenge aftim itu bayi sing dikek indok terus gak gelem nyusune iki jenenge apa? Diparakno ning ngene kiai-kiai niki pun gedhe pun 2 tahun punjul kok terus nyusu mawon niki panjenengan suwuk. Ya nggo ndok ya nggih, ndoke terus disuwuk. Pakakno. Engko nek nyusu terus pahit rasane. Apa jenenge apa? Aku suwe gak tau ning tanah Jawa ya ndak. Bahasa Jawa nih. Napeh. Nah, ngono kok kaya orang Jawa, ora Jawa kabeh. Wa intahtimhu lan lamun nyapih sira ing tifl yan fatimi ya dadi kesapeh. Ini kan luar biasa. Ini wisdom ini. Enggak bisa untuk pidato, tenang. Jadi saudara-saudara, nafsu itu bagaikan bayi. Kalau kita biarkan saja, dia menjadi besar masih suka nyusu. Sudah SD masih nyusu. Kenapa? Ya dibiarkan terus. Mbok itu mak nyusu nyoh. Nenen nggih, terus susoni terus. Tapi kalau wa intaftimhu yan fatim. Tapi kalau kamu sapih ya akan berhenti. Maksimal 2 tahun. Sapih kalau masih nyusu nenen sapih. Nek gak disuwukno ya kenake dikai sing pahit-pahit ngono. Ben kesapeh. Kalau disapeh tersapeh dia. Nafsu itu seperti itu. Kalau kita biarkan, nah, jangan mencoba mau menghentikan nafsu itu dengan maksiat. Wong sing senengane mangan, mbok kei pakanan pirang-pirang, ben mari tuke kewadukan. Ora iso tambah seneng. Wah, malah parani terus kowe. Iki ana pakanane sing kaya di ngono. Nafsu itu seperti itu. Jangan dikasih apa yang disukai. Kesukaannya bayi itu susunya mbok itu, ASI itu. Mbok kei terus. Iku mau ngantek SD malah SMA barang isih. Nyusu. Fasrib hawaha enggokno. Ngenggokno sira hawaha ing keinginane nafsu. Wa hadzilan hati-hati hindari antwaliyahu ing yen to memberi kekuasaan sira ing hawaha hawa nafsu. Nek muannas ha balike ning gone nafsu, nek tuwaliyahu balike ning gone hawa. Ya, meskipun dari siji itu hawa nafsu. Aja ngeki kuasaan ning gone hawa nafsu. Soale innal hawa setuhune hawa nafsu matawalla semong-semong nguasani ya hawa yusmi mongko mateni ya hawa au yasimi utawa minimal membikin cacat. Oh, ini kan nasihat itu, nasihat tidak kerasa. Penyair nasihati tidak terasa. Dia diselusupkan dalam syair-syairnya itu, kita tidak terasa seperti dinasihati. Padahal itu dari kemarin dari Amin Tazakuri bicara tentang diri beliau sendiri. Tiba-tiba kok mak blek
nasihati kita. Jadi hawa nafsu itu harus kuasai dengan tegas. Hati-hati, jangan sampai dia berkuasa. Kalau hawa nafsu berkuasa dalam diri kamu, wah barang. Kalau kamu tidak mati ya cacat. Wong nafsu itu tidak punya batas, tidak punya batas. Senang makan, kamu kasih makan, maksudnya ben blenger ben leren, enggak. Ini leren sedelok tapi engko marani neh. Enggak bisa. Sampai kamu kemelekaran. Minimal gak iso ngadeg. Itu modelnya nafsu begitu. Wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Wara'iha lan ngreksa sira wahya kale utawi nafsu iku fil a'mali ing dalem la wara'iha lan merhatekno sira ha ing nafsu wahya kale utawi nafsu fil a'mali ing dalem pira-pira amal iku saimatun ngramban wa in hiya an lamun setuhune nafsu istahlat merasa manis, wah kok enak ngene. Ya nafsu al mar'a ing panggonan ngramban. Fala tusim aja membiarkan sira. Jangan kau biarkan. Kam hasanat pira ae nganggep apik ya nas lazatan ing kenikmatan lil mar'i kedue seseorang qailatan yang membunuh. Nafsu itu berapa kali saja menganggap enak tapi membunuh. Min haitsu lam yadri saking arahe orang ngerti sapa mar'u. Tidak tahu bahwa annasumma ing setuhune racun iku fit dasami ing dalem lemak. Hati-hati. Kalau kamu melakukan suatu amal-amal kemudian merasa nikmat itu kamu harus waspada itu. Itu kita itu enggak tahu membedakan karena perbedaannya tipis sekali antara misalnya antara semangat beragama dengan nafsu. Fenomena yang kita lihat di masyarakat akhir-akhir ini kelihatan sekali. Orang begitu nafsu menunjukkan keberagamaannya sampai tidak cukup rame-rame di masjid jamaah, tidak cukup ning tanah lapang biar kelihatan semangat. Ini kamu kagawok, wah ini orang semangat beragamanya kok hebat. Ini semangat apa nafsu?
Nek ndelok saiki iki wong ning masjid ae gak oleh. Iki kira kemarin bukan semangat itu. Jangan-jangan nafsu itu. Langsung dinasehati Gusti Allah, karena dinasehati orang sudah enggak dengarin. Karena nafsunya sudah istahlatil mar'a. Sudah merasa nikmat dengan perilakunya itu, dianggap itu adalah sesuatu yang luar biasa baiknya. Itu kalau kamu sendiri begitu, jangan biarkan, langsung hentikan. Soalnya kelazatan itu kadang-kadang membunuh. Gule ngelenyom, umpam itu mesti tertarik. Ya Allah, ini gule kimplah itu wetok sekali itu. Enak. Mbok rasakno gurih ya Allah. Wah, gak entek-entek mbok enten. Iki gak ana liyane wis sak kendil habis itu. Isih golekne ana kenikmatan gule iki mau. Gule ini nikmat karena ada lemaknya tadi yang kinclong mau. Ya ndak sadar. Kalau justru yang kinclong menarik itu lemak yang membahayakan. Begitu, kolesterol tok itu. Kolesterol tok yang bisa membunuh. Orang merasa seneng, merasa iki sing pakanan yang paling top ya ini. Hasanat ladzatan. Enggak ngerti kalau itu qatilatan, bisa membunuh. Mulane wahsad dasa isa min ju'in. Begitu terus nasihat terus akhirnya Imam Busiri itu dari nasihati dirinya sendiri terus pelan-pelan nasihati awake dhewe. Mulai an-nafsu katifli mau. Wahsya. Terus iki sapa sing dikandani? Wahsya. Lan wedya sira nguateno sira ad-dasa isa ing penyelundup minjuin saking lesu wa min sibain lan saking wareg. Dua-duanya ini penyelundup. Kalau masuk ke dalam diri kamu, kok lesu, hati-hati. Hati-hati, waksa. Wareg, hati-hati. Farubba mahmasatin. Mongko pirang-pirang pirang-pirang kelaparan itu syarrun luweh jahat minat tukhami imbangane waregen. Tukham itu mangan ngantekan gak iso ngadeg ngono kae iku kira-kira bahaya endi mbek wong sing kaliren ya kan. Iki sama-sama bahaya. Kita harus mulai khawatir kalau kita merasa sangat lapar. Itu sama dengan kalau kita sudah sangat kenyang. Itu harus hati-hati. Sebab kadang-kadang kelaparan itu jauh lebih berbahaya pada diri orang timbangannya kekenyangan. Sebab begitu kenyang itu ya memang loro kabeh ning weteng. Tapi dia tidak bisa kemana-mana. Oh ngadeg kayak angel, wargen. Tapi kalau kelaparan, iso ngusir rumah wong barang. Wah itu kan lebih bahaya. Lebih bahaya. Ya nek gak konangan wong akeh, konangan wong dikepruki wong akeh. Aten. Nah terus nasihate jenengan sepundi? Wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamkhim yatan nadami.
Ini kan kita terus lupa pembicaraan kemarin itu bicara soal apa dan ini soal apa. Itu hebatnya penyair Imam Busiri ini. Jadi kita tidak terasa dibawa kepada nasihat-nasihat beliau. Mungkin nasihatnya syekh ini, bukan nasihatnya penyair. Wastafrigh lan ngesok sira ad-dam'a, menuntaskan, menghabiskan, ngentekno ad-dam'a ing air mata min ainin saking mripat qadim talaat kang teman-teman kebak ya ain minal maharimi saking pira-pira keharaman walzam lan netepono sira khimyatan nadami ing diet sing jenenge getun. Diet itu sekarang macam-macam. Diet itu ada diet pantang makan, ada diet yang vegetarian, ada diet iku ana diet sing jenenge an-nadam, iku kudu mbok wa khalif lan nyulayana sira. Nyulayani iku nek ndekne ngulon kowe ngetan. Nah ndekne ngetan kowe ngulon. Ndekne ngalor kowe ngidul itu khalif. Nyulayana sira. An-nafsa ing nafsu wasyaitan lan syaitan. Nafsu ngejak ngulon aja gelem. Syaitan ngejak ngalor aja gelem. Wa'si hima lan maksiat iku gak gelem. Ndurakanana sira ing nafsu lan setan. Wa innan lamun huma nafsu lan setan mahadaka murnekake karone ing sira annuska ing nasihat fattahim tetep nyuriganana sira. Wala tutik lan aja anut sira, aja taat sira minhuma saking nafsu lan setan, baik khosman sebagai musuh wala hakaman sampai pun menjadi juri, jadi hakim, jangan manut. Kok ngoten? Fa anta mangko ta sira iku ta'rifu, kowe ngerti dhewe kaidal khosmi ing tipu dayane musuh wal hakamilan hakim. Hakim sing kena dibeseli iku. Ya. Ini kan terus nasihat. Beliau mungkin maksudnya ya memang nasihati awake dhewe ya. Biasanya kan usikum mbak iya ya. Saya menasihati diri saya dan Anda sekalian. Jadi sing dipentingno Anda sekalian itu. Sing menasihati diri saya itu basa-basi. Perkenankan saya menasihati diri saya dan Anda sekalian. Itu sajane sing dimaksudnya ya kowe iku, Anda sekalian itu. Diri saya itu hanya basa-basi. Ini wastafriki dam'a. Kan terus jadi nasihat tenan itu. Tumpahkan air mata dari mata yang kebek dengan keharaman-keharaman. Oh, meripat ya ana ya kok jelalatan kaya mata jungan. Sekarang kumbah, habiskan air matamu untuk mencucinya. Diet sekarang. Diet apa? Diet getun. Diet getun itu saya tidak akan lagi melakukan itu. Mataku akan saya paksa untuk menghentikan sesuatu yang selama ini disukainya. Itu diet. Diet itu khimyah itu. Biasanya mangan iki ngandani dok. Iki aja mbok mangan akeh-akeh. Iki sego iki karbohidrat. Itu nek kebanyakan kamu jadi ngantukan, kamu jadi ini. Lah aku terus mangan apa? Mangan buah-buahan, sayur-sayuran. Itu diet buah-buahan, diet sayur-sayuran.
ora gelem mangan sego, mangane nek bahasa wong biyen jenenge ngerawat. Ngerawat itu kimia juga itu. Ngerawat itu artinya diet, hanya makan apa tanaman-tanaman itu. Tapi nek iku ngantek 2 piring ya padha wae. Ora mangan sego tapi mangan lauk pauk sampai 2 piring. Iku jenenge ora kimia, itu ora diet iku. Iki kamu harus diet nadam. Diet getun itu ya betul-betul menghentikan sesuatu yang kemarin tidak baik itu. Nafsu dan setan harus kamu lawan. Jangan kamu ikuti. Kelihatannya nasihatnya bagus, tetap kamu harus curigai yang jenenge nafsu mbek setan itu harus dicurigai meskipun wetoke itu murni tulus. Ya, kadang-kadang saya tanya, kamu itu orang yang lebih tua dari dia, jadi sudah semestinya kalau dia kamu keplaki itu sudah biasa, sudah sewajarnya lah. Oh itu kan ketoknya kayak murni, ikhlas. Ya saya itu kan hanya ingin nasihati, saya penghormatan kepada sampean orang tua. Jangan bisa, jangan mau disuyah anak muda begitu. Kalau nggak ditempelin nggak ada anunya. Sing enom ya ngono. Dinasihati kelihatan seperti ikhlas. Aku kok kasihan sama kamu itu. Mentang-mentang kamu masih muda dibuat kalahan saja sama yang tua. Orang tua begitu itu nggak bisa dihormati sebenarnya. Jadi saya setuju kalau kamu ngelawan dia. Kalau perlu kamu pisahi. Oh, kayak apa jenenge murni tulus. Tetap harus kamu curigai. Dia itu menampilkan dirinya, dia apa mereka yang dua kok. Nafsu dengan setan itu kerjasama. Setan itu cuma membantu aja. Yang ada di sini itu nafsu. Ini yang paling itu. Bahaya itu yang nafsu itu. Karena setan itu sebetulnya kalau kita tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setan itu cuma ngiming-ngimingi, cuma bantu dorong-dorong, narik-narik gitu aja. Tapi yang nafsu ini amas. Dia kadang-kadang tampil sebagai musuh, ya tetap kamu curigai. Nah, kamu itu tidak bisa diwangi, premakno apik-apik ngelawan, gayanya kayak gitu. Tetap saja lawan. Kadang-kadang dia seperti hakim. Wah, ini kan begini. Ini ada 2 hal. Ini sebetulnya tidak syar'i ini. Bagaimana? Ya sesat. Lalu sebabnya hancurkan, sikat. Jadi kalau ini kan kelihatannya dia seperti nasihat bagus itu. Ini karena sesat, sikat. Ini benar. Lalu kita lupa bahwa kalau orang sesat disikat ya sudah selesai. Kalau metodenya Kanjeng Nabi dulu orang sesat sikat, orang sesat sikat, yang tidak sesat hanya Nabi tok. Mung semuanya waktu itu sesat kabeh. Sesat sikat, sesat sikat. Tapi kan ketika nasihati itu kan kelihatannya masuk akal dan bagus gitu. Kayak hakam. Ya. Ini kalau kamu biarkan ini bahaya. Harus disikat. Orang lupa. Justru karena Kanjeng Nabi tidak suka nyikatan itu, orang yang sesat tidak disikat, maka Khalid bin Walid, putra anaknya Al Walid bin Mughirah, musuh mungguing cangklaan ning Kanjeng Nabi, masuk Islam. Amr bin As, anaknya Al As bin Wa'il,
tetua yang musuhi Kanjeng Nabi di Mekah masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan yang menyebabkan ada perang Badar, yang mimpin perang Uhud di pihak lawan masuk Islam. Bahkan istrinya Hindun yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud masuk Islam. Ikrimah tidak kurang dari anaknya Abu Jahal masuk Islam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak main sikat. Ketika diminta untuk ndonga supaya mereka disikat mbek Gusti Allah, Kanjeng Nabi dawuh, buistu da'ian lala'anan. Saya diutus bukan untuk nyikat, saya diutus untuk mengajak. Orang yang sesat ya kita beritahu, kita ajak supaya dia selamat, bukan kita sikat. Ono wong arep ning Jakarta kok morongitan, ketemu kowe mbok tempilingi, ya tambah ora tekan dinti dekne. Mestinya kamu nasihati, kamu salah arah gitu. Pokoknya dia itu tampil sebagai musuh, tampil sebagai juri, sebagai hakim, kamu harus curigai kalau itu nafsu atau setan. Lho bar ngono iku kok mangkleh neh dawuh astagfirullahaladzim. Setelah nasihat ya, dari tadi itu ngomong tentang diri beliau sendiri yang jatuh cinta, yang rindu, kemudian balik nasihati kita. Nasihati kita eling neh ning badan beliau sendiri, terus astagfirullah min qaulin bila amalin. Beliau terus istighfar, kok ngandani orang, dia sendiri tidak ngopeni awake dhewe. Itu kita bisa membayangkan apa namanya pikiran dan perasaannya penyair itu. Udah dia mengeluarkan sesuai dengan apa yang bergejolak dalam pikiran dan hatinya. Itu kadang melihat dirinya sebagai orang lain terus dinasehati. Kadang-kadang melihat dirinya itu sesuatu yang tidak benar lalu menasehati. Itu gawane penyair Imam Busiri itu di samping anu kan aslinya itu memang penyair tulen itu, belakangan aja menjadi sufi itu. Ya astagfirullah min qaulin bila amalin wallahu a'lam.